Baik, pertama ini saya akan mengungkapkan bagaimana cara menggunakan MySQL secara mudah. Untuk menggunakan MySQL secara mudah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengenal struktur help atau bagaimana cara menggunakan help MySQL serta bagaimana menggunakan dokumentasi MySQL. Untuk melihat dokumentasi MySQL, caranya adalah masuk ke Google dulu. Kemudian di sini kita ketikkan documentation MySQL. Ini saya klik aja, kemudian kita lihat ini adalah documentation daripada MySQL, ada versi 5, versi 1, dan versi 5.0. Saya coba untuk ini, saya download dokumentasinya. Kemudian kita lihat apa isi daripada dokumentasi MySQL ini. Selain daripada menggunakan dokumentasi MySQL, ini sebenarnya caranya juga cukup mudah. Pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus sering membuka dokumentasi. Kemudian yang harus pertama kali dilakukan ketika menggunakan MySQL adalah lihat di tutorialnya. Kemudian di tutorial ini yang ada garis hitam ini bisa dijalankan secara langsung di MySQL. Sebagai baik, kita contoh adalah kita jalankan MySQL terlebih dahulu. Kita masuk terminal, kemudian saya masukkan MySQL. Oke. Kalau saya lihat di sini, ini ada tulisan select version, current date. Ya, ini saya ketikkan aja di sini, select version and current date. Ini yang warnanya hitam-hitam ini bisa diketikkan langsung di sini, bisa dicoba. Kemudian dilihat hasilnya akan sama dengan di sini. Ini adalah cara menggunakan buku ini. Jadi cara menggunakan dokumentasi MySQL adalah, kalau mau melihat adalah lihat dulu apa yang ada di hitam-hitam. Ini bisa langsung dicoba. Selain itu, selain dengan menggunakan dokumentasi, yang paling penting lagi adalah saya bisa menggunakan help MySQL. Caranya adalah ketikkan help, kemudian ada titik koma. Di help MySQL ini ada beberapa hal penting yang menurut saya bisa dilakukan. Yang paling utama adalah untuk bagi pemula adalah mengenal apa itu isi daripada help, yaitu dengan cara mengetikkan help contents. Nah, ini adalah help content yang ada di MySQL. Bagaimana cara menggunakan help content ini? Untuk melihat help, saya tinggal sekedar mengetikkan aja help account misalnya help account management. Nah, ini saya bisa menggunakan huruf kecil maupun huruf besar. Account management ini A-nya besar, ini A-nya kecil, saya bisa tuliskan seperti ini. Bahkan saya bisa menggunakan huruf yang agak aneh seperti ini. Ini pun bisa jalan. Nah, account management nanti di dalam SQL itu nanti ada beberapa pilihan. Misalnya help account management, nanti di sini ada beberapa topik-topik lagi. Saya bisa ketikkan misalnya create user. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya bagaimana cara membuat user. Nah, ini kayak gini bisa dicoba, nanti bisa dibaca. Tapi yang paling penting adalah saya akan kembali lagi ke help contents. Di sini saya bisa ketikkan apapun juga, help misalnya function, atau misalnya administration dulu. Help administration. Oke, guys. Nah, ini dalam administration ini ada berapa hal yang bisa dilihatkan. Misalnya saya bisa melihat, ini bisa langsung saya help show authors.
Nah, ini kalau saya ketikkan show author, ini sintanya ketikkan show author, ini akan muncul pengarang-pengarang yang aktif di MySQL, siapa aja. Selain itu, dengan menggunakan help content ini, saya bisa menggunakan banyak hal, misalnya untuk melihat daripada function, help function. Nah, di function itu ada beberapa macam, misalnya ada untuk masalah numerik, misalnya saya tinggal ketikkan help numeric function. Nah, ini saya bisa ketikkan lagi, misalnya ini ada berapa untuk numeric function, saya bisa ketikkan misalnya help power. Ini adalah power. Nah, ini power, saya lihat apa itu power. Nah, ini saya bisa ketikkan, ini adalah sintaknya, atau mungkin help sin. Ini help sin, saya ketikkan di sini. Ini saya bisa ketikkan misalnya select sin p. Sinus p 180 berarti hasilnya 0. Ini kira-kira hasilnya sekitar 0. Untuk melihat lagi select saya lihat lagi function, bisa lihat lagi misalnya ini truncate, help truncate. Apa itu truncate? Truncate adalah digunakan untuk menentukan angka di belakang koma. Misalnya select truncate 2,1234, ini saya koma 2, artinya bahwa ini ada dipotong di 2. Ini bisa dilihat di sini apa maksudnya. Nah, ini adalah 2,2. Nah, di sini menunjukkan apa yang ditulis di sini. Yang di sini adalah hasilnya. Ini adalah perintahnya yang ada di slide. Tapi bisa juga saya bisa lihatkan perlihatkan sebagai hasilnya sebagai apa, misalnya sebagai hasil. Nah, makanya di sebelah sini ada jadi hasil truncate 2, bla 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 ini menjadi hasil dengan cara membuat, setelah perintah ini dijalankan, buat as nama daripada judul daripada hasilnya ini. Oke, sekarang saya ulang lagi help contents. Help content ini ada bermacam-macam, jadi selain daripada function, saya bisa help procedure, help utility, help data manipulation, atau yang lain. Misalnya help data manipulation. Semuanya adalah gampang. Ini adalah untuk menghapus data, menginsert data di dalam database. Ini bisa langsung dicoba, misalnya help insert. Ya, ini bisa langsung dicoba perintah-perintahnya, insert dan sebagainya. Tapi seandainya ada masalah dengan model seperti ini, maka lebih baik dilihat di buku, karena di buku barangkali sedikit agak komplit atau mungkin mudah. Nah, di sini tidak ada bagian-bagian mana saja yang bisa di copy paste dan mana saja yang tidak. Saya kira begitulah kira-kira bagaimana cara menggunakan help MySQL, bagaimana menggunakan SQL secara mudah. Yaitu pertama kali, jangan lupa download ke dokumentasinya MySQL. Yang kedua adalah jalankan perintah help content. Kemudian lihat apa yang ada di dalamnya, help content, kemudian help utility, ini, kemudian help describe, misalnya describe, dan seterusnya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat MySQL. Saya kira begitu dulu. Terima kasih atas perhatiannya.